Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teknik auto coding dalam tutorial membuat CRUD CRUD dengan PHP plus MySQL. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Kemarin kita sudah membuat read ya. Sekarang kita mau membuat create, menginput data ke database. Kita mulai teman-teman ya, dengan kita start Apache dan MySQL. Kemudian kita open folder ya teman-teman, yang kemarin di CRUD ya. Cari teman-teman yang kemarin untuk melanjutkannya ke indeks ya teman-teman ya. Tampilannya seperti ini teman-teman ya. Kita ketik local host, enter. Kita buka ya teman-teman. Ya, tampilannya seperti ini ya. Untuk indeksnya, daftar barang ya, kita baru punya 4 data. Kita mau input data, caranya kita buat tombol di sini teman-teman ya. Tombol tambah barang dulu ya. Kita buka di sublime text-nya, indeks di bawah ini teman-teman ya. Di bagian indeks ya, kita buka di bawahnya H2, kita kasih button ya, tab, kemudian kita kasih tambah barang ya, kita ketik, kemudian kita kasih href A ya. Hrefnya itu ketik aja A, kemudian tab ya. Kemudian yang ini buttonnya ini kita cut, Ctrl X, kemudian kita paste di sini ya, di tengah-tengahnya ini ya, Ctrl V. Kemudian kita shift. Sudah kita tambah tombol ya. Kita coba, kita buka, kita reload. Ini hasilnya cuma kurang bagus ya teman-teman ya, belum ada CSS-nya ya. Dan ini sudah ada href-nya ya. Lihat ujung kiri ya teman-teman, bahwa ini ada ya linknya ya. Untuk CSS-nya teman-teman bisa copy di deskripsi ya. Ini mau saya kasih CSS-nya ini mau saya kasih CSS-nya dulu. Nanti bisa teman-teman dapatkan di deskripsi ya. Kemudian di bawah disimpan di style CSS ya. Buka file style CSS, kemudian di Ctrl V, di copy ya. Kemudian di shift. Ini ada kelas ya, titik tombol itu maksudnya kelas. Di sini ada kelas. Nah, di buttonnya ini kita kasih kelas. Kita kasih kelas dengan namanya tombol. Kita shift. Kemudian kita reload. Udah teman-teman ya. Bagus ya hasilnya ya, lumayan bagus. Nah, ini nanti kalau kita klik, dia masuk ke halaman tambah. Oh, harapnya belum ya. Kita kasih tambah .php. Dia ngelink ke halaman tambah ya. Kita shift.
kita reload ulang lagi, kemudian kita ada ya tambah ya, kita klik. Nah, dia menuju ke halaman tambah ya, karena halaman tambah ini belum dibuat ya, masih kosong. Sekarang kita buat halaman tambah dengan cara foldernya kita klik kanan ya, kemudian new file, kemudian Ctrl S, kita simpan dengan nama file tambah.php. Jangan lupa titik php nya ya, kemudian kita save. Setelah itu kita ketik di sini html titik 2 angka 5 tab ya. Ini untuk titelnya kita ganti ya, tambah gitu ya, tambah barang. Terus kita linkkan ya teman-teman. Nanti ini kita juga pakai CSS untuk ininya, untuk halaman tambahnya agar kelihatan bagus ya teman-teman. Bisa dilihat linknya, ini style ya, kita ambil stylenya juga di .css. Kemudian di body ini kita buat div ya, div yang mana nanti kelasnya form container ya. Terus kita kasih judulnya ya, H2 judulnya apa? Judulnya form tambah barang. Ini ya, form tambah barang. Kemudian kita buat formnya ya, form untuk input datanya ya. Terus kemudian tutupnya kita taruh di bawah, kita rapikan. Actionnya kita kosongi ya. Nah, untuk form ini kita punya metode ya teman-teman. Metodenya apa? Metodenya post ya, jangan get ya. Metodenya post biar tidak ada di URL, istilahnya itu bedaan antara get dan post. Kemudian di sini kita kasih label. Untuk labelnya namanya yang pertama apa tadi? Nama ya, nama barang ya, nama barang. Terus dikasih inputan ya, input. Kalau buat form seperti ini ya, labelnya, terus inputannya, tipenya teks, name-nya dikasih ya, name-nya dikasih nama sesuai dengan field-nya ya, sesuai dengan ini. Di database ini kan ada data barang ya. Nah, ini nama kategori stok gambar. Ini kan nanti input sesuai dengan nama fieldnya ini ya, fieldnya itu ini. Jadi nanti di sini itu jadi di sini itu name-nya dia dikirim lewat mana? Lewat pos dengan nama apa? Kemana? Ke kolom nama ya. Harus sama fieldnya dengan database. Terus kemudian kita copy aja teman-teman ya. Ini setelah nama kategori ya, kategori, kemudian
tipenya juga tag, namanya diganti ya. Fieldnya tadi kan kategori, huruf kecil semua saya gunakan ya. Terus kemudian kita copy lagi, habis itu stok ya, stok. Nah, name-nya ini juga stok. Nah, kemudian setelah itu gambar. Gambar. Ya. Ini kita rubah jadi gambar ya. Setelah ini kita buatkan tombolnya ya, button. Untuk itu kita kirim aja ya, buttonnya namanya kirim. Nah, terus di sini ada tipenya, tipe submit. Nah, tipe submit, name-nya apa name-nya? Boleh kita submit juga boleh. Namanya sama dengan kirim ya. Namanya kita kasih nama kirim aja ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini nanti hasilnya, coba kita reload. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Form data kategori ini belum pakai CSS ya, kita kasih CSS nya juga, ambil di deskripsi saya teman-teman ya, nanti ada CSS. Ini ada form container ya, kelasnya ya, form container. Ini saya copy, saya kasih masukkan style ya, nanti teman-teman copy di deskripsi saya, terus dipaste di stylenya teman-teman ya. Save. Indeksnya kita lihat, bukan indeks, tambahnya ada form container sama ya. Kita reload coba ya, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Form tambah barang, nama stok gambar, kirimnya seperti ini teman-teman ya. Kita stylenya tadi apa tadi, stylenya kelas kirim ya, kita kasih kelas ya teman-teman ya, kelas kirim. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Gini aja cukup ya. Nanti kalau teman-teman masuk di sini ya, kita mau input datanya ya. Untuk formnya sudah. Ini form action. Kenapa saya kosongkan? Karena semuanya nanti dikembalikan di sini ya, diproses di sini ya. Jadi sini saya kosongkan, metodenya post ya, jangan lupa teman-teman, metodenya post. Terus inputnya ya, teks sesuai dengan fieldnya, kategori stok gambar, kemudian buttonnya ini kelasnya kirim, name-nya namanya kirim ya. Kita coding sekarang ya. Kita ketik PHP tab ya. Nah, seperti ini. Kemudian apa yang mau kita lakukan ya? Gini teman-teman, kita ingin, kan ini form ya, di dalam form ketika
ketika ini diklik, nanti data yang ada di sini masuk ke database, itu ya intinya ya. Kita punya cara teman-temannya untuk mengaktifkan tombol ini. Kita aktifkan dulu tombol ini teman-teman. Caranya, jika is set ya dalam kurung dolar post ya ditekan, variabel ini ditekan, gampangnya seperti itu, yang dikirim melalui post, variabel post, berarti intinya yang ditekan dolar post itu ini teman-teman, namanya ini teman-teman ya. Ini kan kirim, ini kan button ya, ya button ya kan kirim. Nah ini namanya, ini name-nya itu kan kirim ya, name-nya kirim, kita tulis di sini sebagai variabel dia. Nah, di sini tulis kirim lah, kirim. Nah, jika tombol kirim itu ditekan, dia akan mengirim data lewat pos, maksudnya gitu ya. Ini dalam kurung seperti ini. Jadi kalau ditekan apa hasilnya kan gitu ya. Bisa kita lihat dengan di Vardam ya. Teman-teman bisa memvardamnya. Apa yang di Vardam? Dolar post, dolar post ya teman-teman. Nah dolar post ini yang di Vardam dolar post. Jadi ketika tombol ini dikirim lewat pos, maka akan menghasilkan suatu variabel data. Lihat dolar postnya itu yang mana? Ini inputan ini teman-teman. Inputan yang ini, inputan yang ini, inputan ini. Coba kalau kita padam ya. Misalnya kita tulis di sini nama barang, misalnya buku ya, ATK, stoknya mungkin 10, gambarnya anggap aja biasalah buku titik JPG misalnya gitu ya. Kalau kita kirim, nah di sini teman-teman ada namanya buku, kategorinya itu ATK, stoknya itu 10, gambarnya buku JPG ya. Udah ada di sini teman-teman. Jadi ketika data dimasukkan ke sini, kita kirim, kita sudah punya data ya. Nah bagaimana data ini ditangkap untuk dimasukkan ke sini kan gitu ya. Nah makanya dari itu kita buat yang kita masukkan kan ini semua teman-teman ya. Ini ya, nama barang, kategori, stok ya. Jadi kita ambil, kita tangkap elemen-elemennya masing-masing. Jadi kita ambil data elemen masing-masing inputan. Nah, kita ambil dulu datanya. Caranya ngambil data itu kan dia, karena dia lewat dolar post. Oke, dolar post kan gini. Variabel apa tadi yang pertama? Variabel apa?
name ya, nama ya, variabel nama. Ini name, bahasa Inggris ada, ini name, ini nama. Ini yang sesuai dengan fieldnya di database. Ini nama, nah seperti ini. Ini kita ngambil data dari inputan name-nya nama ini. Nah, kita masukkan ke variabel $name, $nama gitu ya. Terserah teman-teman ngasih nama apa, terserah. Misalnya ini bukan nama atau ini $NA gini enggak apa-apa. Tapi nanti yang ke bawahnya harus ngikut ini, maksudnya gitu ya. Ya saya kasih nama aja ya. Kalau teman-teman ngasih nama yang lainnya enggak apa-apa. Ini kasih nama, terus kemudian kita copy aja ya teman-teman ya, biar cepet ya. Copy. Ini adalah kategori ya, kategori. Kemudian di sini ya kategori, terus ini apa ini, stok ya, stok. Kemudian ini kasih lagi gambar. Untuk gambarnya ini masih bentuk kalimat ya. Nanti kita akan melakukan upload gambar sesungguhnya ya. Kita biarin aja seperti ini dulu. Ya 4 ya. Coba kita lihat berapa sih. Nama, kategori, stok, gambar 4 aja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah menangkap yang dikirim tadi. Kalau nama ya, misalnya gini, terus kita kirim, kita klik gitu, dia akan ditangkap oleh $post, dijadikan variabel di sini. Ini sudah isinya nama ini. Kalau kita pardam ya, misalnya kita pardam ya, teman-teman bisa contohnya kita pardam, terus kita ganti ini $nama gitu ya. Kita simpan dulu ya, kita simpan. Terus nanti kalau di sini kita enter, misalnya AAA gitu ya, ini atau apalah ya, nanti yang keluar dari apa? A ya, string A aja ya. Nah, jadi A nya yang ditangkap oleh variabel NA. Nanti kategorinya ditangkap oleh variabel kategori ya. Oke, ini sudah teman-teman untuk prosesnya menangkap elemennya sudah. Dan kita kan perlu connect ya. Kalau connect itu kan kita pakai apa kemarin teman-teman, $con sama dengan, masih ingat teman-teman, hostname-nya localhost ya, localhost. Kemudian apa, root, kemudian passwordnya kosong, kita kosongi. Terus database-nya root underscore php ya, benar nih, dalam kurung ya teman-teman ya, dalam kurung titik koma, ini tutup dalam kurung ya. Nah, ini kalau kita konekkan ke database, kita pakai apa, MySQL connect. Nah seperti ini ya.
MySQL Connect ya. Nah, untuk query ya, kita melakukan query-nya. Query itu perintahnya ya, query-nya apa query-nya? Insert into kemudian tabel ya, tabelnya barang ya, tabel barang, kemudian values dalam kurung. Nah, ini diisi values-nya teman-teman, diisi values-nya yang isinya tadi. Mau diisi apa tadi? Nah, kan ini database ya. Yang masuk yang tadi, yang di sini nanti nama kategori stok itu kan diisi oleh apa? Oleh variabel kan? Variabel dari mana? Variabel yang ini kan? Dimasukkan oleh variabel ini, masukkan kan gitu ya. Dan nanti kalau untuk insert itu sekarang kita masukkan variabelnya ya. Jadi tanda kutip 2 dolar nama, jadi dimasukin oleh data yang baru ya. Ini kan data baru. Ketika teman-teman masukkan ini, masukkan ke sini, ini kan jadi data baru kan, untuk masuk ke database kan. Nah, ini dolar nama, kemudian dolar kategori, terus kemudian jangan lupa tanda kutip ya teman-teman, tanda kutip 1 ya, kemudian koma lagi, spasi, tanda kutip 1 lagi, dolar apa, dolar nama, dolar stok ya, stok, terus kemudian dolar gambar ya, dolar gambar. Nah, dolarnya belum ya, dolar gambar. Kemudian ini query teman-teman, perintahnya ini, perintahnya insert into barang, harus masukkan value-nya. Yang mana value-nya? Yang ini, data dari ini dimasukkan ke sini, kategori masukkan ke sini, harus urut teman-teman ya. Stok dimasukkan ke sini, gambar dimasukkan ke sini ya. Ini query perintahnya. Biar mudah kita, nah seperti ini teman-teman. Habis itu gini aja teman-teman, biar paham ya pola pikirnya. Habis itu kita setelah query-nya, ini perintah, query atau perintah ya, perintah. Kalau cuma perintah aja kan nggak bisa dijalankan, dia harus dijalankan ya. Ya ini perintah ini dijalankan dengan MySQL query dalam kurung. Ini ada koneksitas, connect 2 variabel maksudnya teman-teman ya, connect ke database, terus koma dengan di sini adalah query. Nah, seperti ini query-nya ya. Nah, kalau gitu kita buat gini, MySQL query dalam kurung. Nah, koneksitasnya ini kan ini $con, kita isi $con, koma, terus kita isi ini teman-teman ya. Ini sudah teman-teman, ini perintah ini dijalankan sudah ini.
ini sudah connect, kemudian dijalankan, dimasukkan insertnya ini dengan dibantu oleh koneksi ke internet, ke database, sudah bisa ini dengan seperti ini. Ya, coba ya. Semudah itu. Iya. Sebenarnya kalau belajar seperti ini mudah teman-teman kalau kita paham itu. Ini kan main logika ya. Jadi data yang dikirim itu dimasukkan ke variabelnya, perintahnya itu adalah masukkan data ke dalam tabel barang. Datanya yang mana? Datanya yang ini loh. Ya, ini nggak bisa jalan kalau nggak ada hubungan dengan koneksi ke database. Makanya variabel untuk menjalankan MySQL query itu ada dua parameter, koneksitas dan query. Ya, coba kalau ini kita coba ya teman-teman, kita buka di sini, kita reload dulu ya. Oh, syntax error ditambah len 21 tanda kutipnya 21. 21. Oh ini teman-teman, tanda titik koma ya. Kita save lagi, reload, SQL nya len 19. Oke, len 19 $count. Oke, insert into barang values $name kategori stok gambar. Ada ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ininya kebanyakan. Nah, gini maksudnya teman-teman ya. Dan ini sama ini terus ditutup sama ini. Ya benar. Benar. Coba kita coba lagi. Ya teman-teman, error ya. Errornya ini value count row 1, insert 19. Oh, ini teman-teman. Di sini kan insert into barang value. Yang dimasukkan kan tadi datanya ya. Kan masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Cuma ID-nya ini kan baru nama, kategori, stok. Semua field harus diisi ya teman-teman ya. Ya. Semua field harus masuk. Jadi kalau ID-nya ini, karena ID-nya ini auto increment ya. Jadi ini boleh teman-teman kasih tanda kutip 2, koma. Gini teman-teman ya. Jadi walaupun kosong, ID-nya nggak ikut di sini ya, tapi diikutkan di sini teman-teman ya. Oke, kita save, terus kita masuk ke sini ya, kita enter. Nah, ya sudah ya teman-teman ya. Jadi ini sudah nggak ada yang error ya. Ini udah nggak ada yang error. Kita masuk ke sini, kita coba ya. Nama barangnya misalnya sendok, kategorinya alat rumah tangga ya. Nama kategorinya apa aja lah, peralatan, peralatan dapur gitu ya. Stoknya mungkin 50, gambarnya ya sendok ya, sendok JPG misalnya gitu ya. Terus kita kirim. Ini sudah, tapi
Coba kita lihat apakah benar sendok sudah masuk ya. Kita browse teman-teman ya database-nya. Kita klik browse. Oh, sendok sudah masuk teman-teman ya. Sendok peralatan dapur jumlahnya stok 50, sendok JPG sudah masuk. Jadi ini sudah sukses teman-teman ya untuk kasus insert datanya. Ya. Nah, agar teman-teman kan daftar teman-temannya kalau udah klik nggak ada keterangan masuk atau enggak, berhasil atau enggak ya. Teman-teman kita sederhanakan dulu ya. Ini kan terlalu panjang teman-teman ya. Klik seperti ini kan panjang. Nah, gunanya variabel itu untuk meringkas seperti ini biar ringkas ya teman-teman. Makanya ini yang insert ini, query-nya ini kita kasih dengan variabel dollar query. Ini teman-teman. Nah, kemudian yang ini kita hapus. Kita ganti dollar query. Nah, seperti ini teman-teman. Dengan query ini teman-teman ya, kita sudah bisa input data ke dalam database ya teman. Cuma ada kekurangan. Ketika ini posisi kosong, ya, ini bisa langsung masuk tersimpan. Jadi nanti datanya kosong. Seperti ini misalnya kita kirim ya. Kirim, kita lihat di database ya. Nah, masuk juga teman-teman, kosong ya. Namanya kosong, kategorinya kosong, stok kosong, gambar kosong. Untuk menangani ini, untuk di inputnya teman-teman ya, untuk di inputnya ini teman-teman kasih property required ya, di sini required. Nah, ini required. Nah, ini sama semua teman-teman ya, biar nanti kalau kosong nggak dijalankan dulu, harus diisi. Gambarnya pun juga ya. Kita save, kita kembali ke data barang, form tambah barang, kita reload dulu ya. Nah, kalau kita posisi kosong ini kita kirim, nggak mau teman-teman ya, dia minta harus diisi dulu. Kita isi misalnya TV ya, habis itu kita kirim. Nggak mau, kategorinya harus diisi. Misalnya kategorinya elektronik, terus stoknya misalnya kita isi 12, gambarnya mungkin TV titik JPG gitu aja ya, baru kita kirim. Nah, kalau sudah masuk, nanti di sini masuk teman-teman ya, kita lihat di sini. Nah, masuk ya, masuk TV ya. Yang kosong-kosong tadi yang kosong ya, ini yang kosong-kosong. Nah, kalau ini kita browse, kita buang ya teman-teman ya. Ini nomor urut teman-teman ya, ID-nya. Cuma karena udah ada yang saya delete, jadi dia harus buang. Cuma kalau di sininya kan kita urutkan ya nomornya ya, jangan khawatir, karena dia auto
increment ya di sini ya. Nah ini ya, kita buang aja ini yang kosong biar mudah. Nah kita ingin ini kalau kita kirim laporannya kan belum ada teman-teman ya, menandakan kalau sukses atau tidak ya. Kalau gitu kita kasih di sini untuk penanganannya itu ada sintaks dari PHP ya. Fungsi dari PHP itu untuk melihat perubahan baris dalam tabel. Dan MySQLi Avetek ya, rows. Dari mana? Dari dolar koneksinya. Nah, ini kalau ada perubahan maka berarti ada penambahan data yang diinputkan ya. Untuk menjalankan ini kita pakai if teman-teman ya. If jika MySQLi Avetek rows itu lebih besar daripada 0, maka diecho dulu ya, diecho berhasil. Kalau tidak, else apa? Echo tidak berhasil. Nah, seperti ini. Kita save ya, teman-teman. Kita reload dulu. Oh, ada sintaks token nomor 26. Apa ini? Lupa. 26 tidak berhasil. Sintaksnya apa? Yang diminta tadi apa tadi? Echo. Di 26. Else-nya ya salah ya. Else. Maaf. Enter. Nah, berhasil teman-teman. Kita coba teman-teman ya. Ini misalnya radio, kemudian kategorinya elektro, stoknya mungkin 10. Ini radio titik JPG, kita kirim ya. Nah, berhasil teman-teman ya. Tapi yang kita minta enggak seperti ini teman-teman ya. Ketika kita klik kirim masuk, dia langsung masuk ke indeks teman-teman ya, ke sini ya nanti. Jadi kita gunakan
kita rubah teman-temannya, nggak berhasil gini. Kita rubah dengan scriptnya punyanya JavaScript ya. Script enter, alert dalam kurung data berhasil ditambahkan ya. Kemudian ini untuk kembali redirectnya ya, kembali ke halaman ya. Dokumen titik location titik href sama dengan titik 2 kemana, ke indeks titik php. Copy, yang di sini kita ganti ya teman-teman ya. Kita enter, cuma kita rubah data tidak berhasil ditambahkan, kembalinya ke indeks juga ya teman-teman ya. Nah, kita coba ya. Kita tambah namanya misalnya ballpoint ya, ballpoint, terus kategori ATK, stoknya mungkin 100, gambarnya p.jpk, ini aja ya. Kita kirim, kalau berhasil dia pindah ke indeks. Data berhasil ditambahkan ya, karena ini tadi ini ya, data berhasil ditambahkan ya. Oke, kalau kita oke, dia kembali ke indeks. Nggak mau, dia kembali sini ya, berhasil kita tambahkan. Ada yang keliru nih. Oh, hrefnya ya, maaf, hrefnya keliru ya. Shift, bisa coba lagi dengan misalnya buku ATK ya, ATK stoknya mungkin 18 p.jpg. Kita kirim. Oke, data berhasil ditambahkan. Kita oke. Harusnya pindah ke indeks ya teman-teman ya. Nah, pindah ke indeks ya teman-teman ya. Kita lihat ke bawah, ballpoint dan buku udah masuk ya. Ini sudah berhasil teman-teman ya. Jadi ini secara prosedural teman-teman ya. Jadi tambahnya secara prosedural ya. Nanti akan kita ubah ini dengan cara pakai function ya, pakai yang ini ya. Kita nanti kita taruh di ini, di apa, file function.php. Jadi nanti kita buat function
tambah ya. Ini boleh teman-teman simpan dulu ya teman-teman ya. Kalau kita mau, ini kan prosedural, cara prosedural. Nah ini teman-teman pilih file, kemudian save as ya. Di sini teman-teman kasih tambah secara prosedural gitu aja ya, prosedural. Prosedural itu seperti ini pengerjaannya ya. Ya seperti ini pengerjaannya. Nanti kalau cara pakai function bagaimana caranya ya. Ini untuk yang prosedural ya. Nah ini nanti kita akan delete, terus kita buat secara pakai function. Jadi nanti kita taruh ini functionnya, taruh di sini teman ya, di bawahnya function. Nanti kita buat function tambah ya. Jadi di sini kita akan membuat function tambah ya. Tapi kita buat argumennya dulu ya. Jadi kita panggil itu functionnya tambah, itu aja teman-teman. Panggil function itu mudah. Panggil namanya function tambah, terus dikasih argumennya. Nanti yang argumennya siapa? Argumennya apa? Argumennya itu $_post. Ini sebagai argumen ya. Jadi nanti ceritanya ketika tombol diklik, kirim diklik, kemudian tangkap semua data-data ini ya, inputan yang ada di sini itu dengan metode post ya, dengan metode post sebagai argumen, nanti akan dikirim ke function. Nah kita bikin function dulu ya. Function kita beri nama tambah, sama dengan yang ini ya teman-teman ya. Jadi ini nama functionnya, dipanggil ini tambah functionnya ya. Function tambah. Nah dengan ini dikasih parameternya yang mana? Parameternya tadi dikasih dengan $data parameternya. Terserah teman-teman nulisnya variabelnya apa, kasih parameter apa, namanya terserah. Yang pasti ini function tambah ini dapat inputan dari ini $post ya, formnya ini ya. Form data-data ini dikirim oleh $post ya, menjadi sebagai parameter untuk diolah di sini. Nah di sini nanti pengolahannya ya. Ini kita simpan dulu ya. Kita kerjakan di sini ya. Jadi function itu adalah kita membuat ya penyelesaian program itu di function, di file tertentu pisah dengan file tambahnya, agar mudah untuk memperbaikinya teman-teman. Jadi function tambah ini apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan di sini adalah ambil elemen dari $post ini ya, dari $post ini, dari form ini ke data ini, kan disimpan di sini. Nah, ambil elemen dari mana? Ya dari sininya sekarang. Kita jadi setelah dikirim ke dari sini, dikirim masuk ke parameter ini ya teman-teman, function ini. Ambil parameter dari $data
atau parameter ya, parameter. Nah, yang ini sebagai argumennya ya teman-teman, yang ini sebagai parameternya. Ambil elemen dari $data sebagai parameter ya, sebagai parameter. Terus caranya bagaimana? Caranya $data itu dapat inputan dari mana? Dari nama ya. Jadi $data ini dari nama ini ya, diambil ya, elemen ini diambil, ditaruh di sini ya, $data nama. Biar mudah penulisannya, kita masukkan ke dalam variabel nama ya. Kemudian kita ambil lagi, kasih $ apa, kategori ya, kategori sama dengan $data yang diperoleh dari mana? Dari fieldnya database ya, kategori. Nih, titik koma, terus kemudian $stok ya, stok sama dengan $data kurung siku tanda kutip stok. Kemudian $gambar sama dengan $data kurung siku tanda kutip 2 gambar, enter. Nah, ini datanya sudah kita ambil per elemennya ya, datanya sudah kita ambil. Kemudian yang kita lakukan adalah membuat perintahnya ya, buat perintahnya tambah ya, perintah tambah dalam atau query-nya ya, atau query tambah. Kemarin query-nya bagaimana? Kita masukkan dalam query ya, langsung ya, query sama dengan tanda kutip 2 huruf besar ya, insert into kemana? Masukkan ke dalam data tabel ya, tabelnya barang. Kemudian values ya, value-nya apa? Values-nya dalam kurung, tutup kurung, values-nya apa? Sesuai dengan database ya. Ini database-nya ini, jadi sesuai dengan ini ya, urut ya, ID, nama, kategori, stok, gambar. Jadi penulisannya urut. Jadi ini titik tanda kutip, ini sebagai ID-nya kita biarkan kosong karena dia auto increment. Terus kemudian spasi $nama dulu ya, $nama, kemudian koma, ini tanda kutip teman-teman ya, kasih tanda kutip, ini tanda kutip, koma, terus tanda kutip lagi ya, $, kategori,
kemudian iki lho meneng iki rekaman dolar tanda kutip dolar stok, kemudian tanda kutip gambar titik 2 ya, titik koma. Terus ini dibuat ya perintahnya ya, perintah query tambah, perintahnya query tambah ini insert into. Setelah perintahnya kita tulis, kita jalankan perintahnya ya, kita jalankan perintahnya itu pakai apa? MySQL underscore query ya, query ada 2 parameter, $count dan $query. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah jadi. Kita coba ya teman-teman ya. Ini biar kita beri dulu, karena $count-nya ini harus pakai global count $count. Nah seperti ini. Karena variabel $count ini yang ada di function tidak sama ya teman-teman. Jadi karena ada global, jadi dia mengambil $count-nya ngambil dari sini. Kita save, kemudian tambah. Nah ditambah ini kita jalankan, ini $count-nya kita hilangkan ya, karena sudah ngambil di function. Yang kita tulis adalah include titik 2 tanda kutip, kita pakai function titik php titik koma. Kita coba teman-teman ya, fungsinya ya sudah ya, $tambah sudah, $data kategori gambar, query-nya barang, values, $nama kategori. Ini kurang teman-teman, kasih stop ya, maaf, stop dulu, $gambar. Oke, kita simpan ya. Nah jadi ini memerintahkan, jadi function tambah ini di dalamnya itu memerintahkan untuk input data yang apabila ditekan ya. Kita coba ya. Kita reload. Kemudian kita tambah barang ya. Ini sudah berkurang teman-teman ya, karena saya delete tadi di database-nya. Terus kita tambah barang. Kita coba di sini misalnya TV itu ya. Kategorinya elektronik, stoknya 12, gambarnya mungkin TV titik JPG, kemudian kita kirim.
kita lihat teman-temannya untuk di indeksnya. Nah, udah masuk teman-teman ya. TV elektronik 12, TV JPG sudah masuk. Berarti sudah masuk ke database ya. Cuma ketika kita input data di sini tadi, kembali ke sini lagi ya teman-temannya. Nah, tadi kan kalau di prosedural sudah ya. Ini ya, di prosedural kan sudah ya. Ditambah prosedural, kita kan menjalankan ini ya. Jika AVTIC-nya ya row-nya dolar, maka ini kita pakai ini deh teman-teman, MySQL AVTIC rows ini kita pakai. Jadi kita bagaimana caranya untuk menaruh ke function dan memanggilnya di sini. Kemudian di sini kita return aja teman-teman. Untuk MySQL-nya kita return setelah kita input data, pasti ada perubahan baris pada tabel ya. Nah, perubahan itu lah yang kita jadikan sebagai jika ada perubahan, maka kita harus bagaimana kan gitu. Kalau untuk yang di prosedural kan seperti ini. Jika MySQL AVTIC rows lebih besar dari 0, maka dia langsung masuk ya. Nah, kalau kita ke function, kita perlu cuma ada pengembalian kan ada perubahan. Functionnya ini mengembalikan nilainya dalam bentuk apa? Perubahan nilainya dalam bentuk, jadi setelah kita input data pasti ada perubahan ya. Adanya pengembalian nilai ya, adanya pengembalian nilai true atau false. Ada pengembalian nilai 1 dan min 1 ya. Adanya pengembalian nilai 1 dan kalau 1 itu berarti terkirim, tersimpan. Kalau min 1 dia tidak terkirim ya. Jadi kita return aja, return MySQL di SQL AVTIC rows $con. Nah, ini kita titik 2 kemudian. Nah, ini ada pengembalian ya. Kita tangkap di nilai tambah ini di sini. Ini jika ada hasilnya. Jadi ini if jika ada hasilnya dari function tambah tadi adanya perubahan baris, bila lebih daripada 0 kan berarti ada perubahan ya nilainya lebih dari 0 ya, maka ini kita ambil dari ini aja teman-teman ya. Bisa aja kita tulis ya echo ya, echo ini nanti string ya, echo-nya nanti ini pakai script ya, gini script ya.
script. Nah, di dalam script ini kita tulis ya, alert dalam kurung tanda kutip apa, data berhasil disimpan ya, itu 2. Terus untuk redirectnya kembali ke halamannya, tulis dokumen titik location titik href ya, hrefnya kemana, titik 2, hrefnya ke indeks ya, ke indeks titik php. Nah, kemudian ini else kalau dia nggak bisa, kalau dia nggak masuk, salah, maka ini di copy aja teman-teman ya, copy taruh di sini teman-teman, view, tapi alertnya data gagal disimpan ya, tulis saja di sini biar beda, gagal disimpan, kembali ke indeks php. Oke. Nah, ini kalau kita reload lagi, nah kita coba ya. Sekarang kita masukkan radio, kategorinya elektronik ya, elektronik, kemudian stoknya mungkin 20, gambarnya radio titik jpg, kita kirim ya, coba, harusnya kembali ke indeks ya teman-teman ya, data berhasil disimpan. Oke, kita klik OK, harusnya kembali ke indeks. Nah ya, masuk ya ke radio elektronik 20 radio JPG ya. Ini proses insert data ya, atau create. Nah, kita ulangi ya teman-teman ya. Jadi intinya di sini kalau untuk function ini kita lebih ringkas ya, prosesnya kita kerjakan di function ya, kemudian kita panggil functionnya ya. Ini functionnya ya teman-teman ya. Jadi sistemnya tadi mudah teman-teman ya. Kita harus punya form, actionnya itu kita kosongkan. Kenapa kita kosongkan? Karena kita prosesnya ada di sini, di file ini ya, prosesnya. Kalau prosesnya di tempat lain boleh teman-teman, tapi ini kita kosongkan, prosesnya ada di sini juga, hasilnya juga di sini. Terus dia menggunakan method post ya teman-teman, method post. Data-data yang masuk di sini harus pakai name, punya nama ya, name-nya ini sesuai dengan ini teman-teman, tak bilangi sama dengan ini ya, jangan sampai keliru ya. Terus ada tombol submit, name-nya kirim, boleh teman-teman, name-nya submit juga boleh, tapi saya kasih tulisan kirim ya. Kalau ini submit-nya namanya kirim, nanti di sininya kirim ya teman-teman ya. Jika tombol kirim ini ditekan, maksudnya gitu ya, ini it set $post dikirim ya, ditekan, maka dia akan memberikan function tambah dengan argumen $post. Argumennya $post itu dari ini, formnya ini semua,
data-data semua yang ada di sini itu dibawa ke function ya, panggilan function ini sebagai argumen dan dipanggil di function, diolah di function ya, diambil dulu elemennya, kemudian di query-nya, perintah untuk tambahnya ini teman-teman, terus dijalankan dengan MySQL query ya. Hasilnya sudah selesai, sudah jadi ya, hasilnya tadi sudah bisa diterima ya, sudah bisa disimpan. Hanya dengan ini bisa disimpan, nah sudah disimpan ini. Nah, kalau ingin feedbacknya, ada return untuk melihat apakah ada perubahan dalam baris di dalam tabel itu, untuk kita mendirect atau memberi laporan bahwa data itu berhasil disimpan atau tidak ya. Ya, begitulah teman-teman untuk proses create tambah dengan PHP dan MySQL. Kedepannya saya ingin buat video untuk delete ya, untuk mendelete ini. Tadi kan kita delete-nya dari database ya, sekarang bisa kita delete dari sini. Nanti ini kita kasih tambahan ya, aksi untuk delete-nya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.